Kenapa? Karena andai Anies Baswedan masuk ke PD Perjuangan, itu punya potensi bahwa Anies membawa penyegaran, bahwa PD Perjuangan yang tadinya mungkin beberapa wacana digambarkan PD Perjuangan anti terhadap kelompok-kelompok tertentu yang beberapa waktu lalu dinisbatkan terhadap kelompok Anies, begitu Anies bergabung kan menjadi luar biasa. Seperti tadi yang Mas Guntur bilang rekonsiliasi ya. Betul, antara ternyata bisa ngeblend ternyata di Pilkada Jakarta. Iya, dan terbukti memenangkan pasangan PD Perjuangan yaitu Pramono Rano. Tinggal nanti bagaimana pembicaraan PD Perjuangan dengan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Seperti kita tahu ya, kalau dunia politik di tanah air ini semakin memanas. Hal tersebut bisa terjadi diantaranya adalah PDIP secara mengejutkan melakukan pemecatan kepada Jokowi dan juga kepada keluarganya seperti Gibran dan juga Bobi. Nah, hal tersebut akhirnya berdampak cukup luas karena ada yang mengatakan hal ini terkait dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK menyangkut dari kasus Harun Masiku. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang bisa dikatakan PDIP ini menjadi salah satu, mungkin satu-satunya partai yang beroposisi dengan pemerintahan. Nah, itu partai. Sedangkan untuk seseorang yang terlihat selalu dikait-kaitan dengan oposisi dengan pemerintahan adalah sosok dari Anies Baswedan, sehingga kedua hal ini bisa bila disatukan itu kira-kira bagaimana dampaknya gitu. Nah, jadi hal ini menjadi menarik karena memang liputan6.com itu membuat suatu podcast atau dialog di mana narasumbernya adalah yang pertama juru bicara dari PDIP yaitu Guntur Romli, yang kedua adalah juru bicara dari Anies Baswedan yaitu Sarin Hamid, dan yang ketiga adalah direktur eksekutif dari lembaga survei Indonesian Political Opinion yaitu Bung Deddy Kurniasah. Jadi bisa dikatakan ya mereka yang diundang ini sangat benar-benar bisa dibilang independen ya, bukan independen tapi mewakili fungsinya masing-masing, di mana kalau misalnya memang Anies Baswedan dan PDIP ini dikaitkan atau mungkin disatukan, kira-kira dampaknya seperti apa gitu. Apakah biasa aja, apakah tidak ada dampaknya, atau justru dampaknya sangat mengerikan sekali, terutama untuk pemerintahan dan mereka yang tergabung dalam Kimples, kira-kira seperti apa. Nah, bagaimana pendapat mereka dan bagaimana poin-poin yang bisa kita dapat, yang kita ambil, informasi apa yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi. Mari kita dengarkan videonya berikut ini. Sudah ada chemistry, sudah ada romantisme, sudah ada kesamaan value begitu. Gimana melihat PDIP dan juga Pak Anies digabungkan juga dengan variabel Jokowi habis dipecat. Bagaimana, Mas Deddy? Ya, memang dari satu sisi cukup menarik ya. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini kan memiliki momentum. Momentum pertama tentu adalah sebagai tokoh yang mengikuti Pilpres. Artinya peluang Anies Baswedan untuk tetap menjadi tokoh nasional itu beberapa tahun ke depan masih cukup terbuka. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau hari ini misalnya Anies Baswedan tidak memiliki panggung politiknya sendiri gitu ya, entah apakah itu masuk di partai politik ataupun juga berada di barisan kabinet, ini memang akan cukup berat. Artinya hanya mengandalkan sistem termasuk juga inisiatif Anies Baswedan secara personal, dan itu saya kira akan cukup sulit kalau orientasinya adalah di kekuasaan 2029. Nah, momentum sekarang dengan relasi dengan PD Perjuangan, saya kira memang mudah ditebak bahwa Anies Baswedan bisa saja masuk login ke PD Perjuangan dengan faktor bahwa di PD Perjuangan belum ada tokoh yang cukup besar pengaruhnya begitu ya, pasca ditinggalkan atau dipecatnya Joko Widodo. Tadi disebut Mas Guntur ada Mas Pram yang memenangkan Pilkada Jakarta. Iya, betul. Tapi Pramono Anung kan tidak serta-merta menjadi tokoh hari ini. Dia memang sudah menjadi tokoh di PD Perjuangan dan itu tidak akan dianggap sebagai tokoh yang tiba-tiba muncul lalu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Pramono ya sama seperti tokoh-tokoh elit di PDIP yang lainnya. Artinya sama dengan Ganjar Pranowo yang sudah populer, sudah punya basis massa dan segala macam. Meskipun memang adalah
Pramono akan punya potensi ketika dia memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, mungkin dia akan punya manuver, punya panggung dan segala macamnya. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah Anies Baswedan kemudian ditinggalkan pasca Pilkada 2024 kemarin? Besar kemungkinan tidak. Tetapi apakah Anies Baswedan juga akan kemudian diberikan karpet merah untuk bergabung? Ini juga belum tentu. Karpet merah untuk menjadi merah maksudnya? Iya, ini belum tentu. Kenapa? Iya. Karena dari sisi durasi, kalau misalnya Anies bergabung hari ini, itu menjaga ritme popularitas, menjaga ritme supaya loyalis Anies bertahan, itu kan berarti cukup lama, 4 tahun ke depan. Nah ini akan menyulitkan Anies juga dalam hal bagaimana diplomasi dilakukan dengan partai-partai yang lain dan segala macam. Tapi kalau kemudian orientasinya bergabung, saya kira iya. Cuma masalahnya besar kemungkinan bukan sekarang. Bisa jadi di 2028 atau 2000 mendekati pemilihan di 2029. Saya nggak ngomong pilpres, pemilu maksudnya. Pemilu. Ya. Dengan kondisi bahwa di PD Perjuangan memang belum ada tokoh yang menonjol, misal selain Pramono, misalnya Pramono memang akan diorientasikan ke sana, kan kira-kira begitu. Dan Anies saya kira cukup menarik karena sekali lagi kalau dibandingkan dengan Pramono ya, kalau Pramono sudah jelas basis suaranya, pengaruhnya, semuanya terafiliasi dengan PD Perjuangan. Tapi kalau Anies Baswedan kan tidak. Artinya ketika PD Perjuangan membesarkan Pramono, ya dia sebagai partai politik tanpa harus ada momentum pemecatan Jokowi, Pramono tetap akan dibesarkan. Tapi kalau Anies Baswedan tentu tidak. Kenapa? Karena andai Anies Baswedan masuk ke PD Perjuangan, itu punya potensi bahwa Anies membawa penyegaran, bahwa PD Perjuangan yang tadinya mungkin beberapa wacana digambarkan PD Perjuangan anti terhadap kelompok-kelompok tertentu yang beberapa waktu lalu dinisbatkan terhadap kelompok Anies, begitu Anies bergabung kan menjadi luar biasa. Seperti tadi yang Mas Guntur bilang, rekonsiliasi ya. Betul, antara ternyata bisa ngeblend ternyata di Pilkada Jakarta. Iya, dan terbukti memenangkan pasangan PD Perjuangan yaitu Pramono Rano. Tinggal nanti bagaimana pembicaraan PD Perjuangan dengan Anies Baswedan. Dan PD Perjuangan dalam bacaan kami saya kira tetap punya ketertarikan yang lebih terhadap Anies Baswedan. Kita bisa cek misalnya bagaimana Anies Baswedan itu sudah disiapkan untuk diusung di di Pilkada Jakarta. Sudah hadir di DPP PD Perjuangan untuk menerima mandat misalnya. Tapi kemudian sesuatu hal terjadi, saya kira itu bukan penanda bahwa Anies datang tan kosong kan? Kan tidak mungkin seorang Anies Baswedan datang ke agenda partai kalau tidak diundang dan tidak memiliki agenda yang memang dikhususkan untuk beliau. Tapi kita kan ngomong begini, Jokowi dipecat oleh PDIP, berarti ada empty space di situ, ada empty space di PDI Perjuangan. Ketika tadi Anda mengatakan bahasa Anda adalah Anies login ke PDIP, cukup tidak untuk memenuhi, bukan hanya sekedar mengisi empty space itu, tapi juga memenuhi empty space itu? Kalau kita cek ya, memenuhi dalam artian mengganti ketokohan Jokowi mungkin tidak. Tetapi mengisi kekosongan dan menjadi lebih baik mungkin malah iya. Kenapa? Jadi dia berkembangnya setelah ada di situ? Iya, karena Anies Baswedan kan bisa digambarkan sebagai antitesa Joko Widodo. Joko Widodo itu besar, satu sisi memang dibesarkan oleh PD Perjuangan, dan yang membuat dia besar sampai hari ini kan masih ada di dalam PD Perjuangan. Begitu dia keluar, itu juga tidak terbukti bahwa Joko Widodo bisa merusak atau minimal membawa gerbong baru dari PD Perjuangan. Artinya ini bacaannya adalah partai PDI Perjuangan tetap kokoh meskipun nanti dia memecat Joko Widodo, lalu Joko Widodo mungkin bermanuver dengan mendirikan partai politik atau bergabung dengan partai politik yang lain. Itu belum tentu juga Joko Widodo membawa basis massa yang baru terhadap partai baru yang Joko Widodo akan bergabung. Tetapi bagi Anies Baswedan, ketika Anies Baswedan masuk ke PD Perjuangan, itu selain memang mengisi kekosongan nama Joko Widodo menjadi nama Anies Baswedan, juga bisa saja menjadi satu pemulihan suara bagi PD Perjuangan yang beberapa waktu lalu terseok-seok misalnya di Pilkada. Dan itu kan beberapa penandanya kan sebetulnya sudah ada. Artinya Anies Baswedan tidak melakukan kampanye besar-besaran, tidak secara vulgar mendukung Pramono. Beliau hanya muncul dan memberi restu secara umum saja. Terbukti elektabilitas Pramono Rano yang tadinya tertinggal dibandingkan dengan pasangan Ridho kan berubah posisi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Pramono itu murni produk PDI Perjuangan, karena faktanya
pergerakan elektabilitasnya juga terjadi pergeseran cukup signifikan pasca Anies Baswedan menunjukkan tanda-tanda mendukung. Saya tidak katakan Anies Baswedan mendukung Pramono, tapi menunjukkan tanda dia berada di pihak Pramono, maka Pramono juga mendapatkan imbas kelompok dari Anies Baswedan. Itu belum dilakukan secara vulgar dan terbuka. Apalagi, dan baru di last minute saja. Betul. Bisa dibayangkan kalau Anies Baswedan sejak awal melakukan deklarasi gerbong Anies Baswedan bergerak ke Pramono. Ya mungkin dalam satu survei sejak awal Pramono sudah diprediksi menang. Pramono diprediksi menang itu kan di last minute, di bulan terakhir, di bulan November ketika mau ada pemilihan. Gitu, Ya, tentu saja PDI Perjuangan memiliki ketertarikan kepada Mas Anies dan juga kepada tokoh-tokoh lainnya, Mas, yang punya integritas, yang punya kontribusi. Tapi kuncinya kalau saya ingin komentari tadi yang disampaikan oleh Bang Deddy tadi soal siapa yang butuh, apakah Anies Baswedan butuh PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan butuh Anies Baswedan. Kalau saya sendiri ingin mengatakan bahwa kita tuh sama-sama butuh kolaborasi, kerjasama. Jadi bukan salah satu pihak dibutuhkan siapa, tapi untuk katakanlah melayani masyarakat ya, kemudian juga membuat program-program yang pro terhadap kerakyatan ya, kaum marhain lah kalau kita pakai bahasanya Bung Karno. Itu kan perlu kolaborasi dari semua pihak, kerjasama dari pihak, atau kata yang sering kami gunakan adalah gotong royong. Nah, saya kira gotong royong antara PDI Perjuangan dengan tokoh-tokoh yang selama ini punya kontribusi besar terhadap negeri ini, dan kami tentu saja akan tetap menghormati, menghargai Mas Anies misalnya nanti akan mendirikan suatu ormas, dan kami siap untuk bekerja sama. Karena selama ini PDI Perjuangan juga sudah melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok sipil, dengan ormas-ormas. Karena kalau lihat pemerintahan sekarang kan PDI Perjuangan sendirian yang ada di luar pemerintahan sekarang. Tapi kami tidak merasa sendirian, karena kami bisa katakanlah bekerja sama, melakukan komunikasi dengan segala kelompok-kelompok sipil yang ada, termasuk juga merespon persoalan yang sekarang terjadi, misalnya soal penyalahgunaan kewenangan polisi, kemudian juga soal kenaikan pajak PPN 12% yang kami jelas menolak, karena itu tidak pernah ada di dalam janji kampanye Pak Presiden Prabowo tiba-tiba sekarang menaikkan pajak. Kami kerjasama dengan kelompok-kelompok sipil, termasuk juga yang kemarin soal putusan MK yang ingin yang sama-sama kita menggagalkan upaya DPR mengesahkan undang-undang pilkada yang di situ adalah untuk menciptakan kota kosong bersama-sama dengan kelompok sipil, dengan mahasiswa, dengan semuanya. Kami terus mengawal bahwa harus pemerintah, bahwa yang namanya pejabat itu harus benar-benar melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Itu yang ingin kami pastikan, Mas. Ya, itulah tadi keterangan dari Bung Deddy Kurniasah, seorang pemilik dari atau pejabat tinggi dari survei politik Indonesian Political Opinion, dan juga ada Bung Guntur Romli yang mewakili atau menjadi juru bicara dari PDIP. Nah, di sini bisa dikatakan karena yang berbicara seorang ahli survei ya, itu Bung Deddy Kurniasah, dengan bergabungnya Anies Baswedan kepada PDIP ini akan berdampak sangat luar biasa, sangat mengerikan, dan sangat signifikan. Hal ini memang bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi sudah terbukti pada saat pilkada kemarin. Karena bisa dikatakan kolaborasi antara Anies Baswedan dan PDIP itu hanya terjadi di Jakarta, dan terbukti hasilnya sangat masif sekali. Mereka itu bisa dikatakan kolaborasi PDIP dan Anies Baswedan ini melawan 12 partai besar plus mantan presiden dan juga presiden sekarang. Dan bisa dikatakan Pramono Anung ini akhirnya berhasil dengan dukungan dari PDIP ditambah dengan kekuatan dari Anies Baswedan. Sehingga bisa dikatakan oleh Bung Deddy tadi, andaikan memang Anies ini berkolaborasi dengan PDIP, maka hasilnya sangat luar biasa. Karena bila diperbandingkan dengan Pramono Anung ini sudah menjadi kader partai PDIP sudah lama. Jadi dia bisa dikatakan tidak membawa siapapun di situ. Yang berbeda dengan andaikan Anies Baswedan ini bisa dikatakan bergabung dengan PDIP. Karena bisa dikata simpatisan atau orang-orang pemilih dari PDIP itu akan mendapatkan kekuatan baru dari para anak abah. Dan anak abah ini juga tidak main-main. Loyalitasnya mereka kepada Anies Baswedan sangat tinggi. Bahkan di antara anak-anak abah itu ada yang merupakan kader dari PKS atau mungkin kader dari PKB dan kader dari Nasdem. Jadi bisa dikatakan
mereka itu berkolaborasi bukan atas nama partai, tapi karena kesatuan tujuan, di mana sosok yang sangat dicintainya itu Anies Baswedan. Sehingga kalau mereka ini berkumpul dan bergabung dengan dan PDI Perjuangan, tentu kekuatannya sangat mengerikan sekali. Jadi andaikan misalnya mereka bergabung untuk beroposisi, maka tentu pemerintah layak untuk ketar-ketir. Apalagi Bung Guntur Romli mengatakan kalau andaikan Anies Baswedan ini membuat ormas atau suatu gerakan, maka mereka dengan senang hati akan membantu apa yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan obrolan 10 menit tadi itu bisa memberikan atau informasi atau tambahan hal-hal yang selama ini mungkin kita tidak tahu atau kita luput ya. Karena yang berbicara ini Bung Deddy Kurniasah, seorang ahli direktur eksekutif survei Indonesian Political Opinion. Tentu bicaranya beliau ini bukan asal, tapi memang sudah berdasarkan data dan survei ya. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat atau ada pro dan kontra? Silahkan tuliskan komentarnya di kolom yang sudah tersedia ya. Nah, jadi IDN Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.